Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 334. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia tidak ingin melepaskan Kincen. Bagaimanapun dia masih sangat yakin Kincen akan gagal. Namun Penatua Jiao dia sangat tidak setuju karena di saat memurnikan pil agar sukses harus ada ketenangan. Namun Kincen tiba-tiba berkata, "Oke, lakukan saja ujiannya di alun-alun." Hahaha, baiklah, nak, kamu ternyata sangat berani. Tapi jika nanti kamu gagal, orang tua ini adalah orang pertama yang akan membunuhmu, kata Wang Yongsheng. Setelah ujian diumumkan akan dilaksanakan di alun-alun, di luar pavilion pil semua orang malah semakin antusias. Dan semakin banyak orang yang bergegas ke alun-alun, mungkin jumlahnya 10 kali lipat dari sebelumnya, membuat alun-alun menjadi sangat berisik. Semuanya tenanglah. Semuanya pasti sudah mengetahui bahwa pavilion pil saya akan menyelenggarakan ujian pemurnian menjadi Master Alkemis kelas 7. Seorang anak yang entah dari mana asalnya telah memukul dan melukai putra suci. Anak ini ingin menggunakan ujian Master Alkemis kelas 7 untuk selamat. Jadi harap semuanya untuk melihat dan mengamati dengan tenang, kata Wang Yongsheng. Apa? Seseorang melukai putra suci? Bukankah ini mencari kematian? Orang-orang di sana mencibir. Wang Yongsheng, jangan omong kosong, kata Penatua Jiao. Kemudian Kincen maju berjalan perlahan ke depan. Semua kerumunan melihat sosok Kincen yang berjalan. Mereka sangat terkejut melihat seorang anak yang berusia 20 tahunan yang akan melaksanakan ujian. Bukankah ini terlalu muda? Kakak, cubit saya. Takutnya saya sedang bermimpi. Au, sial, sakit. Ini benar-benar bukan mimpi. Kincen terus berjalan menaiki panggung di tengah alun-alun. Kerumunan gempar saling berbisik satu persatu. Tidak mungkin bocah 20 tahun menguji alkemis kelas 7. Sial, sepertinya pavilion pil sedang membuat lelucon. Nah, karena kamu sudah tidak sabar untuk mati, maka pengujian akan segera dimulai, kata Wang Yongsheng. Segera 9 orang penilai menempati kursinya masing-masing. Biasanya hanya 3 orang penatua yang menilai, namun kali ini ada 9 penatua yang menilai, termasuk Penatua Jiao dan Wang Yongsheng. Ketika Kincen memasuki meja pemurnian salah satu penatua yang bernama Penatua Huangpu, statusnya di pavilion pil cukup tinggi, satu-satunya penatua yang bersertifikasi dari Wuyu, dan dia tidak pernah berpihak kepada siapapun. Penatua Huangpu berkata, "Anak muda, di depan Anda ada banyak bahan-bahan obat. Ujian pertama Anda hanya perlu menemukan satu resep pil apa dari pil kelas 7 yang bisa disempurnakan dari bahan-bahan ini. Jika Anda berhasil, Anda akan lulus, jika tidak Anda akan gagal." Kincen maju perlahan ke depan. Semua bahan obat tercetak jelas di matanya. Lalu Kincen tersenyum tipis dan berkata, "Apakah Anda ingin saya menyempurnakan pil King of Dan?" Apa? Melihat Kincen yang dengan mudahnya mengetahui pil yang akan disempurnakan Penatua Huangpu terkejut. Bukan hanya dia, penatua lainnya juga memancarkan ekspresi yang terkejut. Melihat ekspresi para penatua, kerumunan juga terkejut. Mereka tidak menyangka bocah 20 tahun itu mampu dengan mudah menemukannya. Ketahuilah, bahan obat di meja sangatlah banyak dan juga ada beberapa jebakan. Bahkan jika itu para penatua sendiri, dia tidak memiliki keyakinan untuk bisa menemukannya dengan satu kali lihat. Penatua Huangpu, apakah Anda tidak salah untuk menyempurnakan pil King of Dawn? Kata Penatua Jiao, dia tahu pil King of Dan sangat sulit untuk disempurnakan. Apalagi untuk pemula yang baru naik menjadi Master Alkemis kelas 7.
Penatua Jiao, apakah Anda berani mempertanyakan keputusan Penatua Huangpu? Kata Wang Yongsheng. Dia mencibir, namun di dalam hati dia sangat senang. Adapun Wei Jinsu, dia juga nampak senang. Dia tahu kesulitan untuk menyempurnakan pil King of Dan. Mungkin dia sendiri tidak akan mampu menyempurnakannya. Anak ini mampu menebaknya dengan mudah, tapi belum tentu dia mampu menyempurnakannya, ucap para penatua lainnya di sisi Penatua Huangpu. Qin Chen tahu apa yang dipikirkan semua orang, namun Qin Chen mengabaikannya. Lalu Qin Chen menyortir dan mengambil bahan-bahan dari meja. Set set set. Dengan cepat bahan obat telah dikumpulkan oleh Qin Chen. Melihat kecepatan tangan Qin Chen dalam memilih bahan obat, 9 penatua di sana terkejut. Seringkali dalam menyortir bahan, seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana bisa secepat itu? Namun ada beberapa orang yang juga mencibir. Dia berpikir bahwa Qin Chen sedang bermain-main. Kalian yang berpikir diri kalian hebat, biarkan kalian melihat betapa hebat dan luar biasanya Xiao Chen, kata Zhao Qimpeng dengan penuh percaya diri. Dia hampir gemetar karena gembira. Ribuan orang terus melihat Qin Chen. Setelah menyortir bahan, Qin Chen mengeluarkan tungku pil. Telapak tangan Qin Chen didesak dengan lembut dan sejumlah api hijau keluar dari tangannya. Api teratai hijau langsung membakar tungku pil. Di saat api hijau ditampilkan, semua orang di sana merasa tertekan. Kebanyakan orang di sana juga adalah seorang master alkemis. Mereka memiliki api di tubuhnya. Namun di bawah api teratai hijau, api yang mereka miliki seperti tertekan. Jantung mereka bahkan berdebar-debar. Api macam apa sebenarnya ini? Mungkinkah api tingkat tinggi? Saya bahkan tidak tahu tingkat berapa api itu. Tapi mengapa ada api tingkat tinggi di tubuh bocah 20 tahun ini? Semua orang terkejut, bahkan Penatua Huangpu juga terkejut. Entah itu menebak resep pil, menyortir bahan, dan mengeluarkan api kelas tinggi. Itu semua mengejutkannya. Dia yang sebelumnya mengabaikan Qin Chen sekarang mulai memperhatikan Qin Chen dan menantikan tindakan Qin Chen selanjutnya. Nampak dia sangat antusias dan penasaran dengan pemurnian Qin Chen selanjutnya. Hehehe, tidak menyangka bocah ini memiliki api yang sangat kuat. Setelah dia gagal dan dibunuh oleh penatua, putra suci ini akan mengambil api itu, kata putra suci Jinsu seraya tersenyum. Saat ini gerakan tangan Qin Chen sangat halus. Api hijau terus membakar tungku pil. Dengan kendali Qin Chen, api hijau dipecah menjadi 9 api kecil. Api ini membakar dengan lembut dari bawah tungku pil dan memanaskan tungku pil dengan sangat cepat. Ini adalah metode 9 menara api. Metode 9 menara api adalah metode dasar dalam memurnikan pil. Itu metode umum. Tapi hanya metode ini itu tidak cukup untuk dapat menyempurnakan pil King of Dan, kata beberapa penatua. Mereka mencibir. Memang metode 9 menara api hanya metode dasar. Di antara 9 penatua, hanya Penatua Huangpu yang menatap dengan tercengang 9 menara api di tangan Qin Chen. Tidak. Ini bukan metode 9 menara api, tetapi ini adalah teknik pengalihan 10.000 api, kata Penatua Huangpu. Matanya menatap ngeri dengan ekspresi yang sangat terkejut, memegang kedua sisi kursi dengan gemetar dan hampir pingsan karena syok. Penatua Huangpu, Anda kenapa? Para penatua terkejut. Mereka berpikir bahwa itu adalah teknik 9 menara api. Namun melihat ekspresi Penatua Huangpu yang sampai seperti itu, mungkinkah memang benar-benar teknik pengalihan 10.000 api? Mereka sedikit ragu, akan tetapi karena Penatua Huangpu sendiri yang mengatakannya, mereka sama sekali tidak ragu. Karena reputasi Penatua Huangpu sangat tinggi, satu-satunya penatua yang mengurus sertifikasi Papilun Pilangit Utara dan berasal dari Wuyu. Hubungan Penatua Huangpu dan 3 wakil Tuan Papilun juga sangat dekat. Dan Penatua Huangpu juga satu-satunya orang yang dapat dengan mudah bertemu dengan Tuan Papilun Pil. Dan sekarang karena Penatua Huangpu mengatakan bahwa itu adalah teknik pengalihan 10.000 api, secara alami mereka mempercayainya. Namun mereka sangat terkejut. Teknik pengalihan 10.000 api adalah teknik pengendalian api kuno.
Ya, saya sangat yakin itu adalah teknik pengalihan 10.000 api. Jika kalian tidak percaya, lihatlah baik-baik pergerakan api yang dikendalikan anak itu, kata Penatua Huangpu. Kemudian para penatua melihat dengan lebih teliti. Dan benar saja di permukaan memang seperti dibagi 9 nyala api. Tapi sebenarnya itu dibagi menjadi 81 nyala api yang sangat halus. Sontak hal ini membuat mereka semua terkejut. Ini benar-benar teknik pengalihan 10.000 api. Pengendalian macam apa ini? Bukankah ini tidak normal? Lagi dan lagi mereka semua dibuat terkejut oleh bocah 20 tahun. Saat ini mereka terus melihat pemurnian Qinchen dengan terpesona. Qinchen terus-menerus mengendalikan api hijau, membakar tungku pil dan bahan-bahan juga dimasukkan secara acak. Qinchen berkonsentrasi dan terus-menerus menenangkan pikirannya. Tiba-tiba kobaran api semakin melonjak. Panas dari nyala api juga semakin ganas. Melihat api yang tiba-tiba semakin panas, beberapa orang kembali mencibir. Mereka berpikir jika api didesak menjadi semakin panas, maka tungku pil tidak akan kuat menahan panas dari nyala api, dan pemurnian akan berakhir dengan ledakan. Melihat ini, Wei Jinsu menghela napas lega. Pada awalnya dia tertekan melihat pemurnian Qinchen yang baik-baik saja. Hahaha, pemurnian akan segera meledak, bocah ini akan gagal, kata Wei Jinsu. Hampir 80% orang yang ada di sana juga menghela napas dalam dan berpikir Qinchen akan gagal. 1 jam kemudian, hei, mengapa tungku itu belum juga meledak? Apakah ada kemungkinan pemurnian akan sukses? Saat ini Qinchen terus-menerus memurnikan pil dan tenggelam di dalam pemurniannya. 1 jam kemudian, nampak sebuah fenomena alam terbentuk. Melihat itu, Penatua Huangpu bahkan langsung berdiri. Fenomena langit dan bumi akan terbentuk di saat pil tingkat tinggi berhasil dimurnikan. Namun tiba-tiba duar, tungku pil meledak. Apa? Gagal? Apakah pemurniannya telah gagal? Melihat tungku pil meledak, mereka berpikir bahwa pemurniannya telah gagal. Namun wajah mereka tiba-tiba berubah di saat melihat, walaupun tungku pil rusak, 3 pil hijau naik dari tungku pil yang rusak. 3 pil itu melayang dan jatuh ke tangan Qinchen. Wajah semua orang terkejut melihat ini, terutama wajah Wei Jinsu dan Wang Yongsheng yang nampak jelek. Qinchen tersenyum tipis kemudian melemparkan pil itu kepada Penatua Huangpu. Tolong untuk Penatua Huangpu agar memeriksanya, kata Qinchen dengan suara acuh tak acuh. Para penatua melihat pil berwarna hijau di tangan Penatua Huangpu dan berkata, itu benar-benar pil King of Dan. Bahkan dengan pola. Tidak hanya sukses, itu juga setidaknya kelas khusus. Bagaimana ini mungkin? Master Alkemis kelas 7 dengan usia 20 tahun, bukankah itu terlalu menakutkan? Para penatua itu berkata satu persatu dengan wajah yang sangat terkejut. Kapan papilun pil kita memiliki jenius menakutkan seperti itu? Di usia 20 tahun menyempurnakan pil King of Dan, bahkan pil kelas khusus. Bukankah ini terlalu tidak normal? Tidak. Ini bukan kelas khusus, tapi di atas kelas khusus. Ini kelas sempurna, kata Penatua Huangpu. Dia menatap pil di tangannya dengan keterkejutan di wajahnya. Penatua Huangpu, saya tidak tahu apakah ujian saya sudah lulus atau belum, kata Qinchen. Tentu saja lulus, kata Penatua Huangpu. Lalu dia menoleh kepada penatua lainnya. Para penatua, bagaimana menurut kalian? Satu persatu penatua mengatakan, lulus. Selamat, mulai sekarang Anda resmi menjadi Master Alkemis kelas 7. Lencana Master Alkemis kelas 7 juga telah dipersiapkan untuk Qinchen. Semua orang berseru. Master Alkemis kelas 7 dengan usia 20 tahun ini telah menciptakan rekor dalam sejarah peralkemisan di kota Piltdown City. Belum pernah terjadi sebelumnya. 20 tahun, masa depannya tidak terbatas. Bahkan 3 putra suci saat ini kalah jauh. Saat ini Penatua Jiao, Zhou Qimpeng, Nan Gongli, Zhao Ruhui,
Mereka sangat bersemangat dan sangat gembira langsung datang ke hadapan Kincen dan bersorak. Pria tua juga nampak senang. Melihat pencapaian Kincen sekarang, dia benar-benar yakin mungkin luka yang dideritanya memang benar-benar bisa Kincen sembuhkan. Dia sudah lama tidak menerobos karena luka ini. Dan sekarang dia melihat secercah harapan, dia sangat bersemangat. Semua orang gempar. Penatua Huangpu bahkan ingin mengangkat Kincen sebagai penatua internal. Jenius seperti ini bahkan jika itu di Wuyu juga akan sangat bersinar. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.